Ditanyakan pada soal setetes raksa jatuh pada permukaan kaca membentuk bulatan karena titik-titik. A. Gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. B. Gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. C. Adanya tegangan permukaan. D. Sudut kontaknya kurang dari 0 derajat. Atau E. Adanya gaya kapilaritas. Maka untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus mengenal dan mengerti tentang gaya tarik-menarik antar partikel, di mana pada sebuah zat, baik gas, padat, dan cair, selalu ada partikel pembentukannya. Nah, partikel pembentuknya ini saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Ada yang dengan gaya tarik lemah untuk zat cair, ada yang dikenal dengan nama adhesi dan kohesi. Di mana kohesi itu merupakan sebuah gaya tarik-menarik antar satu partikel dengan partikel yang sejenis. Kohesi ini dapat dipengaruhi oleh kerapatan antar partikel zat, serta faktor jarak suatu zat. Gaya kohesi untuk zat atau benda padat lebih kuat dibandingkan dengan zat atau benda cair ataupun gas. Konsep gaya kohesi mengakibatkan apabila dua zat dicampur maka tidak akan ada gaya tarik-menarik. Nah, secara fisika, kohesi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar molekul yang sama jenisnya. Gaya ini membuat antara zat atau benda yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Contohnya ketika ada peristiwa kohesi itu pada saat tidak melekatnya air raksa pada dinding kaca pipa kapiler dan air yang ada pada daun talas. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan adhesi? Kalau adhesi itu merupakan sebuah gaya tarik-menarik antar satu partikel dengan partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi ini akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Akibat adanya gaya kohesi ini, mengakibatkan dua zat akan melekat bila dicampurkan. Misalnya pada peristiwa tercampurnya kopi dalam zat cair atau air secara lengkap, adhesi adalah gaya yang tarik-menarik terjadi antar molekul yang berbeda jenisnya. Maka dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa gaya adhesi ini menghasilkan peristiwa antar zat yang satu dengan zat lain dapat menempel dengan erat karena molekulnya tidak saling tarik-menarik atau merekat. Jika kita mencampurkan dua zat, maka hal yang memungkinkan terjadi yaitu jika faktor gaya kohesi yang terjadi antar partikel zat atau benda yang berbeda lebih besar daripada gaya adhesinya, kedua zat akan bercampur dengan air. Sedangkan jika gaya adhesi yang terjadi antar partikel zat atau benda yang berbeda lebih besar daripada gaya kohesinya, kedua zat akan saling menempel, contohnya air yang menempel pada permukaan kaca. Nah, jika gaya adhesi yang terjadi antar partikel zat atau benda yang berbeda sama besar dengan gaya kohesinya, kedua zat akan bercampur merata, contohnya air dicampur dengan zat alkohol. Jadi, setetes raksa jatuh pada permukaan kaca membentuk bulatan karena gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Hal ini sesuai dengan jawaban yang ada pada pilihan bagian A, yaitu gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi.